Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nuari Novita Dewi Pesilete, NIM 2019 210333. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep anggaran penjualan. Anggaran penjualan disusun dengan menggunakan berbagai pendekatan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dua politik harga dalam anggaran penjualan. Masalah penetapan harga jual per unit produk adalah masalah yang utama dalam penyusunan anggaran penjualan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kanif Ismail dengan NIM 2019-210348. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh upaya marketing terhadap volume penjualan. Di dalam kenyataannya, yang lebih umum terjadi besarnya penjualan yang dapat dicapai tidak hanya tergantung pada tingkat harga yang kita pilih. Di dalam struktur persaingan yang sempurna, justru perusahaan tidak mungkin mempengaruhi tingkat harga. Equilibrium price adalah harga di mana permintaan untuk suatu produk sama dengan penawaran yang akan mampu bertahan lama, karena pada harga ini jumlah yang ditawarkan akan sama dengan jumlah yang diminta. Pada tingkat harga yang lebih tinggi dari harga equilibrium, jumlah penawaran akan melebihi permintaan. Sebaliknya, pada harga yang lebih rendah dari harga equilibrium, jumlah yang diminta akan melebihi penawaran. Oleh karena itu, tinggi rendahnya anggaran yang disediakan untuk mempunyai kegiatan-kegiatan ini pada akhirnya yang menentukan tinggi rendahnya penjualan yang dapat diharapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah dalam penyusunan rencana penjualan. Dalam menyusun anggaran penjualan, langkah yang perlu dilakukan ada dua, yaitu penetapan dasar-dasar anggaran dan penyusunan rencana penjualan. Penetapan dasar-dasar anggaran meliputi penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan. Yang kedua, penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. Ketiga, penetapan strategi pemasaran yang dipakai. Selanjutnya adalah penyusunan rencana penjualan. Rencana penjualan meliputi analisis ekonomi dengan mengadakan proyek terhadap aspek-aspek mikro seperti moneter, kependudukan, kebijaksanaan permintaan di bidang ekonomi dan teknologi, dan menilai akibat terhadap permintaan industri. Yang kedua adalah melakukan analisis industri. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Yang ketiga adalah melakukan analisis prestasi penjualan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu, dengan kata lain untuk mengetahui market share yang dimiliki perusahaan di masa lampau. Selanjutnya adalah analisis penetapan prestasi penjualan yang akan datang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan dengan memperhatikan faktor-faktor produksi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada bahan mentah, kedua tenaga kerja, ketiga kapasitas produksi, keempat keadaan permodelan. Lalu selanjutnya yang saya bahas adalah penyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa lalu atau forecast sale. Selanjutnya adalah menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan atau budget profit. Selanjutnya adalah menghitung rugi atau laba yang mungkin diperoleh atau budget profit. Selanjutnya adalah mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus penyusunan perencanaan penjualan pada pabrik botol di Indonesia. Rencana penjualan agar realistis perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah faktor eksternal
dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu pengaruh yang datangnya dari luar perusahaan. Faktor eksternal meliputi kebutuhan masyarakat akan produk yang bersangkutan atau permintaan industri serta perkembangannya. Yang kedua adalah harapan pemerintah terhadap industri botol gelas yang tercantum dalam pelita. Selanjutnya adalah persaingan di antara pengusaha botol gelas dan kemampuan perusahaan untuk menanggapinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor eksternal, yaitu faktor atau kekuatan yang datangnya dari dalam perusahaan sendiri, misalnya kapasitas produksi yang dimiliki pada waktu mendatang. Selanjutnya, kemampuan perusahaan untuk merebut pasaran botol gelas. Yang terakhir adalah kemampuan pembelajaran yang dimiliki perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Erni Erawati dengan NIM 2019-210450. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian forecasting. Jadi, tidak ada satu perusahaan pun yang tidak ingin sukses dan berkembang. Dan untuk mencapai sukses dan berkembangnya suatu perusahaan itu perlu adanya suatu cara yang tepat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam dunia usaha, sangat penting diperkirakan hal-hal yang akan terjadi di masa depan sebagai dasar mengambil keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa forecasting ini adalah proses untuk memprediksi suatu penjualan pada suatu perusahaan untuk satu periode mendatang. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan dapat menganut salah satu dari pendekatan. Jadi di sini tuh ada dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan spekulatif, yang kedua ada pendekatan calculate risk. Jadi apa itu pendekatan spekulatif? Pendekatan spekulatif itu di mana perusahaan tidak memperhitungkan risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor internal dan eksternal. Dan untuk pendekatan calculate risk itu di mana perusahaan secara aktif melakukan estimasi terhadap risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor eksternal dan internal. Baik, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perusahaan. Itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama di sini ada faktor internal. Faktor internal yang pertama mungkin bisa dari kualitas dan kegunaan produk perusahaan yang terdiri seperti bagaimana produk ini dipakai, terus mengapa orang membeli produk tersebut, penggunaan potensi produk, dan juga bisa kayak perubahan-perubahan yang dapat menaikkan kegunaan produk. Faktor internal yang kedua yaitu ongkos produksi dan distribusi produk perusahaan yang menyangkut hal-hal seperti proses pembuatan produk, teknologi yang dipakai, bahan mentah yang dipakai, kapasitas produksi, dan juga biaya memasarkan produk. Yang ketiga ada kecakapan manajemen perusahaan sendiri atau bisa disebut dengan managerial skill yang terdiri atas penghayatan persoalan yang dihadapi, terus kemampuan melakukan forecast dan juga kemampuan melihat reaksi pesaing. Baik, yang selanjutnya itu dari faktor eksternal. Yang pertama ada kecakapan manajemen pesaing, yang kedua ada volume kegiatan perekonomian yang ditentukan oleh konsumen dan tingkat daya belinya, terus manajer lain atau produser lain yang sejenis, spekulator, bisa juga peraturan hukum yang mengatur produksi dan distribusi produk, keadaan politik, kondisi lingkungan, dan juga kehidupan organisasi ekonomi. Yang ketiga yaitu barang substitusi serta kemungkinan penemuan barang baru yang lebih baik, dan yang terakhir adalah selera masyarakat. Baik, yang selanjutnya adalah forecast penjualan. Adalah proyek teknis daripada permintaan langganan potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Pemilihan cara yang dipakai untuk pembuatan forecast penjualan
bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sifat produk yang kita jual, terus bisa juga metode distribusi yang dipakai secara langsung maupun tidak langsung, besarnya perusahaan dibanding pesaing-pesaing kita, terus bisa juga tingkat persaingan yang dihadapi, dan juga bisa data historis yang tersedia. Baik, yang selanjutnya adalah teknik-teknik forecast penjualan, yaitu terdiri dari forecast berdasarkan pendapat. Biasanya digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Sumber pendapat-pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast adalah yang pertama ada pendapat salesman. Para salesman diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerah mereka masing-masing. Kemudian diminta untuk mengestimasi tentang tingkat penjualan daerah masing-masing di waktu yang mendatang. Perkiraan para salesman itu perlu diawasi karena mungkin ada unsur ketidaksengajaan untuk membuat perkiraan yang lebih rendah dengan harapan apabila ia menjual di atas perkiraannya ia akan mendapatkan hadiah. Yang kedua ada pendapat sales manager. Perkiraan yang dikemukakan oleh para salesman perlu dibandingkan dengan perkiraan yang dibuat oleh kepala bagian penjualan atau bisa dikatakan dengan manajer penjualan. Seorang manajer penjualan tentu mempunyai pertimbangan dan pandangan yang lebih luas meliputi seluruh daerah penjualan. Pada umumnya, perkiraan manajer dapat lebih objektif karena mempertimbangkan banyak faktor. Yang ketiga ada pendapat para ahli. Kadang-kadang perkiraan yang dibuat salesman dan manajer itu sangat bertentangan satu sama lain, sehingga perusahaan menganggap perlu meminta pertimbangan kepada orang yang dianggap ahli. Yang terakhir ada survei konsumen. Apabila ketika pendapat di atas masih dirasa kurang dapat dipertanggungjawabkan, maka biasanya perusahaan akan mengadakan penelitian langsung terhadap konsumen. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shogi Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 2019-210549. Nah, di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Yang pertama ada forex berdasarkan perhitungan-perhitungan statistik, di mana di dalamnya ada analisis tren. Tren sendiri mempunyai arti gerakan yang berjangka panjang, seolah-olah alun ombak dan cenderung untuk menuju ke satu arah menaik atau menurun. Penerapan garis tren dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama ada penerapan garis tren secara bebas. Yang kedua ada penerapan garis tren dengan setengah rata-rata. Dan yang ketiga ada penerapan garis tren secara matematis. Nah, yang pertama ada penerapan garis tren secara bebas, yang dapat diartikan bahwa dapat dikatakan bahwa penerapan garis tren secara bebas merupakan suatu cara penerapan garis tren tanpa menggunakan rumus matematika. Nah, meskipun demikian, bukan berarti bahwa garis tren dapat ditarik begitu saja tanpa menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang kedua ada penerapan garis tren setengah rata. Nah, jika jumlah datanya ganjil, maka data yang di tengah dapat dihilangkan atau dapat pula dihitung dua kali. Nah, selanjutnya dalam menentukan nilai-nilai A dan B pada model tren linier dengan menggunakan metode setengah rata-rata tersebut, nilai konsta A terletak di tengah masing-masing kelompok data. Nah, yang ketiga ada penerapan garis tren secara matematis. Nah, di sini penerapan garis tren secara matematis ada dua teknik dalam metode matematis ini yang umum digunakan untuk menggambarkan garis tren, yaitu metode moment dan metode least square. Nah, setelah analisis tren, ada yang dikenal dengan istilah analisa kolerasi, di mana analisa kolerasi ini adalah suatu cara untuk metode mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antara variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X
akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya, yaitu Y. Nah, yang ada poin yang kedua ada forex dengan metode-metode khusus. Yang pertama ada analisis industri, dibagi menjadi beberapa tahap dalam penggunaannya. Mohon maaf. Yang pertama, membuat proyeksi demand industri untuk mengetahui prospek perkembangan penjualan industri pada tahun-tahun mendatang. Nah, yang kedua ada menilai posisi perusahaan dalam hubungannya dengan industri. Pada umumnya posisi ini dinilai berdasarkan besarnya market share yang dimiliki oleh perusahaan pada tahun ke tahun. Dan yang ketiga ada proyeksi posisi perusahaan pada masa mendatang atau perhitungan expect market share. Nah, yang kedua ada analisis product line, di mana analisa ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu produk. Masing-masing produk tidak dapat diambil kesamaannya dan harus dibuat forex secara terpisah. Nah, yang terakhir ada analisa penggunaan akhir. Nah, analisa penggunaan akhir ini adalah istilah yang digunakan dalam manajemen pengetahuan desain produk dan hampir semua industri di mana produk dikembangkan untuk penggunaan akhir. Nah, penggunaan akhir ini sendiri adalah semua orang yang akan menggunakan produk jadi. Nah, mungkin sekian itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.